Pendeta-pendeta di Indonesia ini anak-anakku juga pintar jadi pendeta yang bisa mengangkat kemartabatan jemaatnya di wilayah finansial gitu loh. Masa pendeta gak ngerti apa-apa terus kalau Pak Bapak enggak tahu apa-apa, aku enggak tahu apa-apa, mati bareng ya. Jangan gitu, itu fatalis, mati bareng. Anda belajar kok. Wong YouTube itu gratisan kok. Kita bisa, oh ini ya menjaga integritas duitnya gini, supaya gak curang sama duit gini. Oh laporan keuangan di gereja bagus dan penuh integritas begini. Itu ada di YouTube. Oh investasi itu gini. Waduh kayak bawa jemaatku kayak orang ngerti naruh duit di mana. Oh masa ajari. Ini kalau semua jemaat itu dicerdaskan finansial, gereja yang diuntungkan. Semua bukan tentang kita, supaya kerajaan diluaskan. Karena keuangan kita bersama naik. Ini kan bukan tentang kita, jadi ingin kaya. Alkitab bilang kalau sekedar ingin kaya, kamu akan jatuh dengan berbagai duka, kebinasaan, gancuran. Enggak. Kita diperkaya untuk kerajaan Bapa kita diuntungkan. Kalau jemaat semua naik dan makmur keuangannya, kan tetangga-tetangga gereja diuntungkan. Kita bisa menolong orang-orang miskin. Kayak saya ini, apa saya hidup bagi diri saya sendiri? Ki anak rohaniku ki ngerti hidupku. Aku keliling kemana-mana, aku kerja, aku berbisnis, uangnya mampir ke saya. Semua untuk pekerjaan misi. Coba bayangkan ya, setiap bulan saya kalau lihat daftar laporan keuangan saya, sugihnya aku ini. Uangku tuh banyak banget. Tapi lewat kok untuk gaji semua jenderal-jenderal misi saya di lapangan. Untuk proyek-proyek nasional, uangku aku nyandang secukupnya. Supaya aku bisa memberkati pekerjaan Tuhan, makanya aku bisnis. Makanya aku kerja, supaya kalau aku khotbah nggak terima amplop. Masa ada aku khotbah terima amplop? Apa ceritanya itu? Aku malah pengen kalau bisa aku tinggalin amplop. Amin. Kali ini yang menanggung uang bensin teman-teman saya. Saya kasih tahu, apakah saya diperkaya oleh Tuhan terus saya pelit? No. Apakah diperkaya terus saya santai? No. Saya pekerja keras dalam misi. Apakah uang saya banyak atau saya hidup bagi diri saya sendiri? No. Saya lebih radikal dari sebelumnya. Apakah saya menolong orang semakin sedikit? No. Semakin tahun saya menolong orang semakin banyak. Tapi kalau saya nggak punya uang, saya nggak bisa tolong banyak orang. Saya nggak puas kalau nggak bisa berkhotbah. Saya bisa berkhotbah, saya dikurangi berkhotbah, tapi saya nggak puas kalau hidup hanya berkhotbah. Saya harus menolong orang pada kapasitas yang lebih jauh. Yes. Teladan Pak Kecap. Dia menolong kita semua kan? Iya. Ya Pak Bedi, dia tolong kita juga. Gitu loh, hidup cuma sekali. Dihabiskan untuk yang lain. Saya punya nilai cukup bagi diri sendiri, limpah untuk orang lain. Itu nilai saya. Yes, makanya saya jangan sungguh menaklukkan makom dengan saya kerja supaya kerajaan maju. Oke? Nah itu yang kedua tadi, bergaul dengan orang-orang lebih sukses. Jadi naik motor, ke sini kayaknya konsumtif. Saya produktif karena ada terima pengetahuan, ada terima pipa plastis jadi. Dan setelah mendengar saya ini, kiranya roh kere dihajar dalam dirimu. Saya kembali pipa plastis yang ini, kiranya kemiskinan nggak menggelayut pikiranmu. Dan kiranya lebih berkaya dengan semua jalan-jalan yang baik. Yes. Dan yang ketiga adalah charity. Inilah dia, artinya kelihatannya konsumtif padahal produktif, yaitu apa? Amal. Makanya saya itu setiap ngasih malah saya diberkati. Amen. Saya kalau lihat laporan keuangan yang dibikin istriku tiap bulan hari ngasih ini, ngasih itu, ke proyek itu, anakku jenderal misi, kasih tak yang lihat laporan di bujuku, aduh, kok sugih demen gitu ya. Banyak uangnya, tapi uangnya lewat dong.
Memberi lebih banyak itu kebahagiaan. Bojoku dandannya sederhana, bisa menor nggak bisa, tapi kami tidak mau di menor. Haleluya. Itu. Bedakan sekarang mana aset, mana liabilitas. Liabilitas begini, liabilitas begini. Itu sebetulnya kewajiban. Misalnya, kalau mau beli mobil hati-hati. Itu sepertinya nanti aset. Aku punya aset mobil, padahal mobil cicilan. Berarti bukan aset. Meskipun nanti di neraca atau di laga itu termasuk aset mobil baru, tapi sebetulnya itu bukan aset, itu liabilitas. Oke, beli motor, hartaku, bukan. Motor itu liabilitas, bukan aset. Buktinya kamu nyicil kok. Pengeluaran. Nah, orang yang cerdas mau membedakan aset atau liabilitas. Nah, Pak W ini memperkecil liabilitas dan memperbanyak aset. Apa liabilitas? Liabilitas adalah benda dan sesuatu yang tidak menghasilkan uang, namun memiliki biaya perawatan yang harus dikeluarkan. Pengeluaran. Punya mobil pengeluaran nggak? Pengeluaran dong, cicilan, bensin, semua pengeluaran. Kalau mau beli mobil, kenapa nggak second aja? Misalnya, atau ya gini, jangan sampai beli mobil karena gaya. Tapi memang betul. Kalau betul nggak apa-apa. Gaya-gayaan kelihatannya supir, padahal ya semua kita tahu sampai randet. Ya kita nggak benda ya, sesuatu yang dianggap berkuat, lalu memiliki dia orangnya. Saya rela diri. Kelihatan kiri lagi. Biasa baik. Khotbah orang pernah pakai jas, biasa. Tapi duitnya banyak. Mantap. Keren. Mantap. Buat apa? Buatan. Kalau aku sama bojoku memilih kelihatan miskin, tapi kami punya banyak harta. Inflasi kan? Aset apa aset? Aset adalah benda, barang, keterampilan yang bisa membayar lebih banyak pendapatan. Nah, makanya hidup ini pilih mana? Pilih liabilitas atau pilih aset? Kalau saya perkecil liabilitas, memperbanyak aset. Kalaupun ada liabilitas, itu yang ngirit. Betul. Supaya sisanya untuk ditabung, dimasukkan bangun aset. Gitu. Oke? Jadi ada pendapatan, jangan langsung ke liabilitas. Orang miskin, kuncinya gini. Dapat pendapatan income, masuk ke liabilitas. Miskin. Tapi kalau cara berpikir orang kaya, ada pendapatan berapapun ditumpuk, dijadikan aset. Nah, aset ada 3. Aset, paper aset, properti, sama bisnis. Bisnis kan Anda bisa ikut kecil-kecilan, ikut apa-apa, itu bisa. Duitnya cilik, 500.000, melok lumayan, melok bangun apa-apa, gopek cing, lumayan. Oke, jadi gitu. Intinya gini, kecerdasan finansial. Cari hikmat Allah supaya dapat penghasilan. Itu Tuhan urangi Anda, namanya ergon. Efesus 2 ayat 10. Tuhan memberikan Anda pekerjaan baik. Agathos ergon. Agathos ergon adalah gini. Kalau kamu kerjakan, orang lain dapat untung. Kalau orang lain dapat untung, kamu diuntung. Itu agathos ergon. Efesus 2 ayat 10. Semua kita punya agathos ergon. Kalau Pak Wim, agathos ergonnya itu konseling. Dan konseling sama pengusaha. Begitu konseling sama pengusaha, ya harus ini. Baik, jangan jadi pengusaha yang kayak gini. Kamu salah. Kamu sama istri begini, kamu sama duit begini, sama perusahaanmu kamu begini, kamu nggak benar jadi pengusaha. Jadi pengusaha itu begini, telepon tutup, transfer 50 juta. Istriku jadi saksi. Setiap kali aku konseling, itu uangnya lebih besar daripada pendapatan aku di area lain. Karena setiap kali aku konseling pengusaha, kalau hatinya kena, aku nggak tahu mereka mengenal rekeningku dari mana. Karena aku kalau konseling nggak pernah buka tarik. Gila aku hamba Tuhan buka tarik. Tapi kenapa mereka tahu nomor rekeningku? Nah beberapa kali aku konseling, ngeri itu, uangnya masuk itu gede banget. Nah itu namanya
Tuhan memberkati agathos ergon dikonversi jadi rupiah. Cara Tuhan memberkatimu itu selalu pakai agathos ergon. Kalau saya agathos ergonnya itu konseling dan berkhotbah, maka berkat datang setelah saya berkhotbah. Nah, waktu penghasilan masuk, jangan lari ke liabilitas. Dolar, healing, beli mobil, beli motor. Wah, itu liabilitas itu. Pesta tuh nanti belakangan. Durung apa-apa wis pesta. Buru-buru pesta, ada uang dikit, healing. Makanya dikit-dikit pusing. Karena nggak mikir, hamba Tuhan tuh nggak mikir jauh ke depan. Ayatnya tuh terlalu dicekam ayat. Kesusahan kali ini cukup hari ini. Besok ada kesusahannya sendiri. Teksnya bukan itu dong. Makanya susah terus kan tiap hari. Ayatnya itu. Saya rela jadi contoh loh. Apakah saya kurang misioner? Apakah saya kurang memuridkan Indonesia? Saya bisa muridkan bangsa ini tiap hari. Tapi karena saya punya uang juga, saya bisa ke sana kemari. Mana ada pesawat-pesawat saya dibayari, saya bayar dewe. Tengok anakmu di Aceh, bayar dewe. Pergi ke Papua, bayar dewe aku. Gak ngerepotin orang dan gereja yang mengundang aku, gak usah. Kalau mengundang Cornelius Week, jangan pikir tarif, enggak. Saya bayar sendiri. Nah, kalau udah punya duit, bayar sendiri. Dan duitnya dari mana? Enggak ada duit. Harus punya duit dong. Aku ini bicara sama Anda semua kayak di keluargaku sendiri loh. Enak gitu ngomong tuh kayak sama sedulur, gak ada beban. Bahwa Anda punya beban keuangan, iya sih. Tapi atmosfernya enak itu. Kita bisa ngomong apa saja sesuka saya gitu. Tadi gini ya prinsipnya ya, minta Tuhan urapi dengan roh hikmat supaya penghasilan masuk dengan baik dengan menggunakan agathos ergon. Terus jangan cepat diparkir di liabilitas, mikirnya langsung ke arah aset. Kalau nggak tahu aset apa, tabung dulu, sisihkan uang jajan, kurangi bebek.